La ilaha
Jika bukanlah tulang, darah, daging, air, kulit, ya, kemudian disambungkan, maka jadilah dan manusia. Alhamdulillah, diciptai oleh Allah jadi manusia. Alhamdulillah. Coba kalau diciptai oleh Allah jadi monyet, waduh, repot juga ya kan. Nah ini adalah manusia. Begitu banyak makhluk-makhluk Allah pada mereka kalau kita teliti itu tersusun daripada beberapa bagian-bagian. Atau gunung, kita lihat dari gunung, apa isi dalam gunung tersebut? Batu, lava, lahar, magma, apalagi pasir, apalagi buah-buahan, ya. Nah itulah dari gunung. Jadi beberapa komponen yang disatukan walaupun satu tetapi hasil daripada penyatuan. Nah sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersusun dari juz-juz, satunya Allah Ta'ala esa tidak tersusun daripada gabungan-gabungan yang lain. Kalau kita ngerokok Pak, kita ngerokok nih, kita sambut rokok kan begini, ya, satu batang misalkan. Kita merokok satu batang. Nah, satu batangnya rokok itu, kalau kita teliti, kalau kita pikir-pikir, kalau kita amati, satu batangnya rokok ini terdiri dari beberapa bagian. Contoh, kalau kita rokok, ya, dari bagian apa saja kira-kira? Pertama ada tembakau, dari cengkeh atau dari daun tembakau. Kemudian ada kertasnya, kemudian ada filternya, kemudian ada nikotinnya, rasanya itu, ya, padahal nikotin racun loh. Jangan ngerokok nantinya masuk ke rokok. Oh kalau saya ngomong kenapa saya mau ikut-ikutan kiai aja begitu? Ya itu ngerokok, ya, ya itu ngerokok bisa, tapi kalau kita, nah itu rokok terdiri daripada beberapa gabungan. Kita tahu satu barang
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersusun dari sebuah apapun. Yang pertama. Yang kedua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan daripada bagian daripada yang lain. Satunya Allah bukan dari bagian bilangan yang lain. Di dalam Al-Quran kan ada
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu adalah ahad, satu. Allahus samad, Allah Maha Kaya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah Ta'ala itu tidak mempunyai anak. Allah Ta'ala itu juga tidak dilahirkan, tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan. Berarti otomatis tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak, tidak ada istri Allah, tidak ada anak Allah atau anak Tuhan. Kalau Allah beranak Tuhan, siapa yang memilihnya kira-kira? Siapa siapa? Makanya dikatakan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka di dalam ayat yang lain dikatakan lam yattakhidh shahibatan wala walad. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sahibah menurut mufassirin ayat zaujah. Allah tidak membuat atau membuat istri walad dan tidak beranak. Ya. Maka para sahabat ketika diterangkan tentang masalah-masalah ketuhanan, jelas mereka sangat mengerti. Jelas mereka mengerti sekali. Kenapa? Karena mereka adalah orang Arab. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan memakai bahasa Arab. Tuh, begitu. Ya. Kemudian lagi, ketika diturunkan misalkan dibacakan ayat oleh Rasulullah SAW kepada para
kalau tidak ada hati, Pak, ini kotoran-kotoran akan cepat masuk ke mata. Ya, disaring. Kemudian ada bulu mata, begitu pula sebagai penyakit mata. Coba kalau mata kita nggak ada alis, nggak ada bulu mata, kayaknya kayak seperti tuyul begitu. Benar katanya tuyul nggak ada bulu alisnya. Makanya katanya kalau pengen lihat tuyul ini dicukur, bulu matanya dicukur, alisnya dicukur, rambutnya dicukur, pelajak katanya. Jadi kalau pengen lihat tuyul seperti itu, bukan pengen lihat tuyul dia jadi tuyul beneran. Dia jauh dengan hikmah kan, kumis, begitu pula kumis sama, ya, jenggot, godek, ya luar biasa. Nah, yang namanya wajah itu adalah seperti itu. Nah, ketika dibacakan aja, belum ada di dalam baca kepada lurus di jalan kita, bahwasanya sesungguhnya yang ada di muka bumi ini itu akan lenyap, akan hancur. Wajah bahwa lurus di jalan kita dan yang kekal adalah wajah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan wajah? Karena kata wajah ini, ya, kalau menurut bahasa seperti ini, apakah Tuhan wajahnya seperti kita? Jelas otomatis tidak. Loh, kenapa? Karena otomatis Allah Ta'ala wajib berbeda dengan makhluk. Nah, berarti wajah yang dimaksud di sini adalah apa? Wajah yang dimaksud di sini adalah air zat. Zat Allah secara keseluruhan. Dan ini menurut ilmu bayan, karena Al-Quran diturunkan dengan memakai sastra bahasa Arab yang paling tinggi. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan memakai bahasa Arab yang paling tinggi. Loh, kenapa demikian? Karena orang-orang Arab yang pasangan-pasangan itu, Masya Allah, banyak orang-orang Arab yang bahasanya itu fasihan, luar biasa, kadang-kadang memakai bahan biasa, sehingga ketika diturunkan Al-Quran, ini semuanya takjub kepada Al-Quran. Heran, kok Muhammad yang tak bisa baca, yang tak bisa tulis, yang tak pernah sekolah, yang siapa gurunya, kok bisa membuat seperti itu? Ya kan? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kan begitu dalam surat Al-Baqarah. Jika kalian ragu bahwasanya Al-Quran ini yang diturunkan kepada
Ya, ini Al-Quran. Ya, menceritakan tentang matahari, menceritakan tentang bulan dan lain-lain. Ini Quran. Nah, ini di sini diterangkan lagi bahwa Ibnu kita berjalan kalau kita bahwasanya kata dan kata baca Tuhanmu orang Arab tidak kesulitan memahami ayat ini. Karena bahasa sehari-hari mereka itu, ya, karena mereka gunakan ini adalah bahasa sehari-hari. Begitu, ya. Di kita pun banyak sehari-hari kita pakai banyak, ya. Ya dalam Al-Quran contoh seperti yaj'aluna asabi'ahum ala adhanihim. Mereka orang-orang munafik atau orang-orang kafir memasukkan apa namanya asabi'ahum, jari-jari mereka. Jari-jari mereka kemana? Ke kuping mereka. Jadi maksud jari itu kan seperti ini jari nih, ini jari. Ya kan? Kalau sepotong jari bukan jari, sepotong jari. Tetapi yang dimasukkan kan hanya sedikit saja. Yang dimasukkan adalah tidak semuanya jari, tetapi kan ujungnya aja. Berarti yang dimaksud itu adalah anamil. Anamil adalah ujung-ujung jari. Ini adalah bahasa sehari-hari mereka. Jadi mereka mengerti ketika diterangkan dibacakan ayat wa yaqulu rabbika yang seolah-olah zahirnya mata menyerupakan Allah dengan makhluk ada banyak, tetapi yang dimaksudnya adalah dah. Nah, kalau dalam ilmu bayan ini dinamakan limbahi majazil mursal, ya, min itlaqil juz wa iradatil kull namanya. Yang diucapkan adalah juznya, tetapi yang dimaksud adalah kullnya. Juz, ya, berarti yang muka ini adalah bagian daripada zat kita. Misalkan dalam bahasa manusia, muka ini adalah bagian daripada zat kita, ya kan? Muka bagian, tangan bagian, kaki bagian, badan bagian, perut bagian. Juz. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan wajah itu, tetapi yang dimaksudnya adalah kul secara keseluruhan berarti zat Allah dan Allah. Maka ketika terjadi kiamat, semua akan lenyap, semua akan hancur. Yang kekal adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah. Makanya nanti wajib salah satu sifat yang wajib terhadap zat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib bersifat baqo. Artinya baqo kekal, artinya kekal la akhirah, tidak ada akhirnya. Namanya kekal, langgeng. Sing wong Jawa bahasane langgeng. Ora anak akhire, ora anak tutunge. Jadi sedikit aja ya, bahasa Inggrisnya mantap. Jadi la akhirah. Di dalam kitab yang lain dikatakan la yuqiha alam, tidak ada ujungnya. Ya, tidak ada ujungnya. Makanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib kekal. Coba kalau kita
kemana kakinya, kemana badannya, apakah jadi bulu doang gitu? Tahu nggak jadi bulu? Ya, mau di ini nih, mau indes begitu ya, mau indes. Kalau bahasa Jawanya apa itu diri bulu? Jadi cuma sebuah orang begitu. Ya, cuma sekarang kepala dan dia. Kemana tangannya? Apakah itu hancur? Kemana kakinya? Apakah itu hancur? Sangat jelek sekali. Gitu. Makanya timbullah dibikin satu kaidah oleh para ulama, al-istidlal bi dhawahirin nas yajurru ila kufur. Mengambil dari zahir nas Al-Quran ataupun hadis yajurru ila kufri, ini akan menarik, akan menggelincirkan ke dalam jurang kekufuran. Kenapa? Karena otomatis pasti akan mentasbihkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa dibayangin coba? Di dalam Al-Quran nanti banyak sekali zahirnya aja seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihi. Allah mengatakan ainullah. Allah mengatakan apa lagi? Ya banyak. Ya tangan, ya mata. Apakah tangan seperti kita? Apakah mata seperti kita? Atau seperti makhluk? Jawabnya jelas adalah tidak. Kenapa? Karena sudah dikaitan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Bahkan dalam surat Al-Ikhlas, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka otomatis ya, ketika kita mengambil zahir hadis atau zahir Quran saja, maka ini akan menggelincirkan terhadap jurang kekufuran. Na'udzubillah subhanallah. Makanya nanti ya dalam mengartikan ayat-ayat seperti ini menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada dua cara.
Ya, kata orang Jawa, minta mas, itunya mani lagi ya. Apanya sausnya mani? Sausnya mani. Berarti sausnya deui, kan? Mani kita deui. Ya, orang Sunda itu kan, mas, sausnya kuning, sausnya mani, mana kalau udah dikasih bukan bahasa tapi sausnya ada. Ini kan istilah kan? Nah, sama dalam istilah ini pun sama. Ketika ada ayat-ayat yang seolah-olah zahir lafaznya menyerupakan Allah dengan makhluknya, seperti ada kata wajah, ada kata telinga, ada kata apalagi hati, ada apalagi tangan, dan yang lain-lain. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ada dua cara. Yang pertama, boleh mengikuti pendapat ulama salaf. Yang kedua, boleh mengikuti pendapat ulama khalaf. Siapa sih ulama salaf? Ulama salaf adalah yang masa hidupnya 300 tahun ke sana. Berarti sebelum 300 tahun. Wakilah ulama salaf masa hidupnya sebelum 500 tahun Hijriah. Kalau ulama khalaf, ya, menurut satu kaum adalah ulama yang masa hidupnya 300 tahun ke sini atau 500 tahun ke sini. Ini dalam ilmu tauhid ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ini adalah istilah tauhid. Berbeda ketika kita menceritakan tentang ilmu fikih. Sama, cuma bahasanya beda, istilahnya beda. Kalau ulama salaf, ya, dalam ilmu fikih itu dinamakan ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin. Kalau ulama khalafnya adalah ulama mutaakhirin. Begitu. Maka jangan salah istilah. Ya, jangan salah istilah. Bisa dilihat di dalam kitab At-Ta'rifah atau dalam kitab Tuhfatul Murid sangat terlalu. Nah, pertama, ketika ada ayat-ayat seolah-olah zahir lafaznya menerangkan tentang anzalallahu ataupun menceritakan seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluknya, ini menurut pendapat ulama khalaf, ya, itu yang pertama takwil saja. Apa takwil? Takwil artinya menyerahkan sebulan-bulannya makna tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditafsirkan. Artinya sudah saja lewat. Ketika ditanya apa sih makna wajah Allah tidak terjadi oleh Allah menurut ulama khalaf, wallahu a'lam. Kami tidak tahu arti wajah tersebut. Ini takwil namanya. Sebulan-bulannya diserahkan maknanya kepada Allah. Jangan diartikan. Tetapi, ya, menurut pendapat ulama khalaf, ya, kalau misalkan demikian, ini kan susah dipahami. Sedangkan Al-Quran itu adalah sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai landasan. Kalau kita tidak artikan, ya, otomatis kita tidak mengerti dong apa makna yang terkandung dalam ayat itu. Maka ulama khalaf, ya, ketika menjumpai ayat-ayat demikian, maka mereka mentakwil. Artinya mentakwil, membelokkan makna, memakai makna yang lain yang sesuai dengan zat Allah, yang sesuai dan layak kepada zat Allah. Coba, ini menurut ulama khalaf. Wa yaqulu rabbika bil jalali wal ikram, dan kekal
surat yang lain. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, ini seolah-olah dalam ayat ini seolah-olah Allah itu istiwa. Pengertian istiwa bisa dilihat di dalam kitab Lughah, dalam kitab Al-Ma'rifat. Istiwa itu adalah duduk seperti ini, istiwa, jejak. Kalau bahasa Jawa itu jejak. Kita diam tegak begini, ini adalah istiwa. Istawa, yastawi, istiwa. Ya, apakah mungkin Allah Ta'ala itu tinggalnya di atas? Yang namanya aras itu dibaca dalam kitab-kitab yang lain, aras itu adalah di atas 7 lapis langit. Berarti kalau Allah Ta'ala di atas, diam, duduk, sila begini tegak, kayak wajah begitu. Lalu kan apa kalau kaitan dengan ayat bahwasanya Allah Ta'ala itu lebih dekat ke hambanya itu min hablil warid.
Kan di situ para malaikat mengkritik. Kalau protes kita kalau kasar, mengkritik. Artinya kritik itu adalah pengen penjelasan dari Allah. Kok kenapa ada yang begini? Bukan kamu itu dan malaikat. Oh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini alamu ala ta'ala. Aku itu lebih tahu daripada yang kalian tahu. Dia antaranya adalah wa'allama Adam al-asma. Allah berikan pengetahuan kepada kanjeng Nabi Adam. Ya, nah sesudah kanjeng Nabi Adam diciptakan, kemudian dipandu, ya, malaikat dengan kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah, sedangkan malaikat tidak. Kemudian kata Allah, Adam itu apa? Anu ya Allah, gunanya itu apa? Makanya dalam tafsir diterangkan bahwa al-musammayah bukan asma. Ya. Nah, ketika diwajibkan kepada malaikat itu apa? Saya tidak tahu ya. Itu apa? Saya tidak tahu. Nah, ini salah satu kelebihannya. Ya, nah ketika diturunkan ini, para sahabat tahu siapa Adam. Rasul, sebagaimana diterangkan oleh kanjeng Rasul, oleh kanjeng Nabi Muhammad, ada para nabi-nabi, ada rasul. Kemudian di sini malaikat, ya, para sahabat tidak protes, malaikat dan yang lain-lain. Makanya di dalam ayat yang lain, la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu la ya'suna Allah, tidak menyalahi aturan Allah, tidak mengingkari Allah, ma amaruhum apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Itulah malaikat. Bahkan dalam ayat yang lain, qul ma kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idhnillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Jelas ini para sahabat. Makanya ketika zaman itu, zaman Rasulullah tidak ada firqah, tidak ada paham-paham, tidak ada aliran-aliran. Kenapa? Karena sahihul Qur'annya ada. Ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas, ini bisa langsung ditanyakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menerangkan dengan sedetail-detailnya atas perintah Allah, atas ta'ala Allah, dan para sahabat itu mengerti semuanya. Makanya belum ada firqah pada waktu itu. Ya, inilah akidah semasa hidup Rasulullah SAW yang kemudian diteliti, dikumpulkan, diteliti, dirumuskan dan dibukukan oleh pembangun mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka sampailah kepada kita, alhamdulillah. Dan nanti kalau sudah masuk ke materi, nanti insya Allah kita akan bahas tentang aliran ataupun akidah Syiah ataupun firqah Mu'tazilah, firqah apalagi Musyabbihah, Mujassimah, Dahriyah, apalagi Qadariyah, ya, dan yang lain-lain lagi. Insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ya sekelumit tentang akidah di masa Rasulullah